Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang metode identifikasi dari K3. Di sini ada 3 metode yang bisa kita lakukan apabila terjadi kecelakaan atau untuk pencegahan kecelakaan. Yang pertama adalah HIRAC, ya, atau kepanjangan dari Hazard Identification Risk Assessment Control. Isinya adalah kita mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian kita menilai dan memprediksi resiko yang akan timbul, kemudian menetapkan metode atau teknik menanganinya. Kemudian metode yang kedua adalah JSA namanya. Kepanjangannya adalah Job Safety Analysis. Job Safety Analysis ini isinya kita menemukan sumber bahaya dan kita berusaha menghilangkan supaya sumber bahaya itu bisa dibersihkan atau keluar dari metode atau proses suatu pekerjaan. Misalnya, bila mengoven bahan itu sering terjadi kecelakaan, ya, seperti meledak atau apa, sehingga proses mengoven itu harus dihapuskan. Jadi, prosesnya yang dihapus apabila CSA. Kemudian, metode yang ketiga di sini ada JSO. JSO di sini adalah melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang yang menyebabkan kecelakaan atau unsafe action. Ya, misalnya kalau di situ kita menemukan kecelakaan saat terpleset, berarti ada yang menaruh atau larutan yang membuat lantai menjadi basah. Nah, perilaku tidak disiplin itulah yang perlu diidentifikasi. Jadi paham ya, beda dari 3 metode ini. Kalau yang pertama, HIRAC itu adalah prediksi resiko intinya. Kemudian JSA itu untuk menemukan sumber bahayanya dari proses. Kalau JSO, kita menemukan perilaku seseorang atau tindakan yang menyebabkan tidak aman untuk sebuah kecelakaan. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas yang HIRAC terlebih dahulu. Jadi, kita akan mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian kita prediksi resikonya apa, dan tingkatannya bagaimana, kemudian kita tentukan cara untuk menangani atau mengurangi kecelakaan tersebut. Ya, HIRAC di sini sumber potensi bahaya ketemu, kemudian seberapa besar bahaya tersebut. Nah, kemudian kita juga menentukan akibat dan pengaruhnya bagaimana. Kemudian, dan kita menemukan bagaimana pencegahannya. Identifikasi bahaya di sini sendiri, kita sebelum mulai pekerjaan harus melakukan identifikasi bahaya untuk mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan kita. Kemudian, selain itu, identifikasi bahaya itu juga dilakukan oleh pengawas atau K3 dari suatu lab atau departemen. Kemudian, selain lab atau departemen, pribadi juga harus mengawasi kondisi dari tempat yang akan kita pakai untuk bekerja. Ketiga, yaitu identifikasi bahaya bisa dilakukan dari beberapa metode, yaitu HIRAC sendiri, JSA, JSO, dan lain sebagainya. Jadi selain 3 itu ada beberapa ya, tapi di Indonesia lebih sering pakai 3 metode tersebut. Kemudian, semua hasil identifikasi bahaya harus terdokumentasikan dengan baik
Jadi harus difoto sebagai bukti dan dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan setiap kegiatan. Jadi bila ada kecelakaan itu harus kayak olah TKP gitu ya, difoto sebagai bukti, kemudian kita pikirkan bagaimana untuk menanggulangi atau mencegah kecelakaan di berikutnya. Kemudian prinsip dasar penerapan K3 di sini kita bisa menentukan, jadi ada 2 poin prinsip dasarnya, yaitu hazard dan kontrol. Hazard di sini kita menentukan resiko, identifikasi, kemudian menentukan potensi bahayanya, ya. Kemudian harus setelah ditemukan hazardnya, kita harus juga melakukan kontrol. Jadi harus seimbang. Makanya di situ harus seimbang, gambar timbangan ya, harus seimbang. Harus ada kontrolnya. Kontrolnya apa? Yaitu tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut atau hazard yang sudah ditemukan. Jadi percuma kalau misalkan potensi bahaya ditemukan tapi tidak ada pencegahan atau pengendalian bahaya yang dilakukan berikutnya. Jadi harus seimbang. Nah, sama seperti yang kita bahas di materi sebelumnya, jika kami ulangi lagi, kalau ada 3 prinsip, 3 konsep yang harus kalian pahami di sini, yaitu apa bedanya danger, incident, dan accident. Ya, kalau danger di situ adalah potensi bahaya yang bisa saja terjadi. Jadi kemungkinan, masih kemungkinan. Misalnya di situ ada tali yang hampir putus, kan potensi bahaya ya. Sudah dikasih tahu kalau itu hampir putus. Nah, kemudian dari danger itu akan bila tidak dicegah itu bisa terjadi insiden. Insidennya apa? Insidennya di situ adalah talinya putus. Nah, dari insiden ini bisa menyebabkan accident. Accident itu apa? Yaitu kardus tersebut kena kepala pekerja yang memakai helm. Meskipun memakai helm tapi tetap kena gitu. Jadi luka, misalnya accident-nya luka di kepala. Paham ya? Jadi beda konsep. Danger adalah penyebab insiden, sedangkan insiden akan menyebabkan accident. Ini sudah kita bahas kemarin insiden. Nah, sekarang hal yang baru adalah risk atau resiko. Resiko ini adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Jadi besarnya kemungkinan yang akan terjadi. Misalnya di sini. Kalau di situ dilihat ya, orang berjalan di tali yang kecil, tipis, padahal di bawahnya banyak sekali di situ potensi bahayanya, yaitu dataran yang tidak rata atau ini tajam-tajam gitu kan. Resikonya bagaimana di sini? Ya, kemungkinan terjadinya sering atau besar. Kemungkinan jatuhnya besar. Kita lihat kemungkinan jatuhnya besar ya karena talinya tipis. Kemudian setelah jatuh akan berakibat sangat besar untuk dia celaka karena di situ datarannya tidak rata atau tajam. Sehingga resiko kalau kita bisa lihat dari gambar ini adalah sangat tinggi. Untuk menentukan sangat tinggi, kemudian tinggi atau rendah itu ada tabelnya di slide berikutnya. Nah, penilaian risiko di sini bisa dilakukan dari beberapa metode dengan menganalisa tingkat risiko. Kemudian, dalam keselamatan kesehatan kerja, manajemen risiko itu bisa kita manage dengan memproses atau mengidentifikasi sumber bahaya. Kemudian ya pertama untuk memanage dari suatu resiko kita harus yang pertama mengidentifikasi sumber bahaya, kemudian menilai resiko, kemudian tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko secara terus-menerus. Nah, resiko analisis di sini adalah perkiraan kuantitatif dengan teknik matematik menggabungkan konsekuensi dan frekuensi. Jadi, ada yang menemukan
bahwa resiko bisa dianalisa kok dengan cara menggabungkan atau dengan teknik matematik ya, dengan rumus mengalihkan konsekuensi dan frekuensi suatu insiden. Jadi tingkatan resiko itu adalah perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin terjadi terhadap probabilitas atau kemungkinan terjadinya. Jadi dampaknya seberapa besar, kemudian dikalikan dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya. Di sini klasifikasi resiko dapat diukur dengan 3 tingkatan. Yang pertama rendah, medium, atau tinggi. Ya, kemudian klasifikasi impact dari resiko. Jadi klasifikasi dampak bila terjadi resiko tersebut. Yang pertama adalah personal safety and health risk. Jadi keselamatan. Kalau yang pertama itu masing-masing pribadi tentang keselamatannya. Keamanan seseorang, ya, nyawa lah intinya. Kalau dua adalah proses safety, prosesnya, keamanan terhadap proses. Yang ketiga adalah lingkungan, ya, lingkungan. Jadi kalau sudah menyebabkan lingkungan berbahaya itu masuk ke tinggi. Kalau proses masuk ke medium, kalau personal itu masih rendah. Misalnya di sini kategori akibat kecelakaan. Jadi kita lihat di sini kategorinya dari nilai tertinggi yaitu ekstrim menuju ke rendah yaitu ringan, ya. Dampaknya itu semakin besar semakin tinggi kategorinya. Kita lihat yang merah ekstrim poinnya 5 itu mengancam keselamatan masyarakat sekitarnya. Ya, seperti misalnya kalau oven ya, kita bahas contohnya oven lagi. Oven misalnya meledak gitu ya. Nah, keselamatan dari praktikan orang-orang di sekitar ya itu kan terpengaruh ya. Berarti itu berdampak juga kan masuk ke kategori yang ekstrim. Oke. Kalau misalkan masuk yang kritis itu dampaknya kematian dan rusak berat atau prosesnya terhenti total. Jadi prosesnya yang berhenti. Misalnya bila oven meledak, misalnya kalau enggak parah, ovennya hanya tidak berfungsi kayak gitu contohnya. Ya, kemudian kalau di situ ada proses, misalnya kalau ada proses bisa misalnya memanaskan atau mereaksikan. Jadi reaksinya tidak berlangsung gitu loh. Tapi kalau berat, di situ ada kerusakan peralatan, berarti ovennya tidak bisa digunakan lagi gitu. Kemudian apabila kategorinya sedang, poin 2 semakin rendah, dampaknya juga semakin rendah. Contohnya memerlukan perawatan medis. Perawatan medis ini hanya untuk satu orang saja yang melakukan ya. Misalnya kalau lagi mengoven kemudian tangannya kena nyenggol permukaan oven kan panas ya. Perlu perawatan medis. Hanya satu orang yang melakukan itu saja. Kalau ringan poinnya 1 itu tidak perlu perawatan medis dan proses tidak terganggu. Jadi masih aman, ringan. Oke. Nah, kemudian resiko ini bisa didapat dari 2 dimensi, yaitu akibat atau konsekuensi dan kemungkinan terjadi, kekerapan atau frekuensi, sering enggaknya terjadi gitu. Jadi resiko adalah, kita dapatkan poin di sini, resiko adalah konsekuensi dikali frekuensi. Ya, konsekuensi itu akibat yang ditimbulkan setelah kecelakaan itu, frekuensi sering enggaknya terjadi kecelakaan itu. Nah ini bisa dibuat kualitatif ya,
matriksnya, ada tabelnya yang menemukan di sini, sehingga resiko adalah probabilitas dikali konsekuensi. Kita lihat ya di sini yang kolom merah di situ accident ya. Accident itu adalah perwakilan dari konsekuensi. Konsekuensi itu akibatnya. Akibatnya bagaimana? Parah nggak ya? Gitu ya. Kalau akibatnya parah, masuk ke serius. Kalau sedang, sedang. Kalau tidak begitu, ini ringan. Misalnya, kalau terbakarnya parah apa enggak gitu loh. Nah, kalau yang berikutnya, kolom berikutnya itu ya, judulnya yang di bawahnya, yaitu kemungkinan untuk terjadi. Kemungkinan untuk terjadi itu sulit atau jarang atau sering. Gitu. Nah, kalau sudah sudah membuat tabel konsekuensi sama kemungkinan untuk terjadi atau frekuensi ya. Frekuensi ini kemungkinan yang untuk terjadi ini, maka kita bisa menentukan resiko. Nah, di sini sudah ditentukan, sudah dibuat. Kalau serius, ya, kita lihat di situ. Kalau di situ dilihat kemungkinan untuk terjadinya sulit, ya, sulit terjadi. Jadi frekuensinya itu sulit, nggak mungkin terjadi, gitu loh, contohnya. Misalnya nggak mungkin terjadi. Tapi konsekuensinya parah. Nah, itu masuk ke, kalau ditarik di tabel, lurusnya serius sama sulit adalah sedang. Jadi, resikonya adalah sedang. Nah, kalau kita tarik nih yang merah, paling merah, resiko yang paling merah itu kan sangat tinggi ya. Itu didapat dari kalau konsekuensinya atau akibatnya itu serius, berakibat sangat serius, dan kemungkinan untuk terjadinya itu sering. Ya, tuh, dan di lurusnya sering. Sehingga dikategorikan resiko yang sangat tinggi. Paham ya sampai sini? Ini sudah ditentukan, sudah ada penemunya. Jadi kalian tinggal menentukan itu masuk ke konsekuensi sedang, serius, atau ringan. Kemungkinan terjadinya bagaimana? Frekuensinya bagaimana kira-kira? Sering atau enggak sama sekali. Baru kita tarik kemungkinan, kita tarik resikonya itu bagaimana dari tabel ini. Gitu ya. Sekarang kita coba, ini tugas kita menentukan membuat hierark. Di sini hierarknya. Yang pertama, tentukan potensi bahayanya dulu. Ya, ini bisa didapat dari yang kemarin, slide kemarin atau tugas kalian yang kemarin. Ya, misalnya tidak memakai APD. Nah, akibat yang bisa ditimbulkan contohnya adalah terpercik larutan bahan kimia kena ke kulit misalnya. Nah, kalian coba identifikasi, kalau terkena kulit itu bahaya apa enggak, gitu ya. Nah, kalau bahaya masuk ke ranah yang serius. Ya, misalnya serius. Kemungkinan yang terjadi, kemungkinan seringnya terjadi itu misalnya sering terjadi. Maka resikonya adalah kalau kita lihat dari tabel di sini adalah sangat tinggi. Serius lurusnya sering adalah sangat tinggi. Gitu ya. Nah, pencegahannya adalah pribadi harus disiplin memakai APD. Sedangkan lab, ya, untuk diri sendiri kalian harus disiplin memakai APD untuk mencegah resiko kecelakaan ini. Nah, kalau lab sendiri harus memasang poster yang mewajibkan seluruh praktikan untuk memakai APD, misalnya seperti itu. Konsekuensi atau akibat ini, ya, ini kayaknya yang ringan Mas Ian ya, kalau yang memakai APD, bukan masuk yang serius ini. Sehingga kalian lihatnya dari sini aja. Nah, dari sini aja ya. Serius itu masuk ke yang merah, ekstrim atau kritis. Gitu. Kemudian yang sedang itu masuk ke berat. Ya. Kalau sering ringan maksud saya itu masuk ke yang ringan gitu.
Jadi dikatakan serius itu kalau mengancam keselamatan orang banyak, terus menghentikan proses. Gitu. Kalau dimasukkan kategori sedang, itu dia ini ya, masuk di sini aja. Oh, ini aja deh. Nih, kalau berdampak luas, ya berdampaknya semakin luas itu serius. Tapi kalau proses itu sedang, tapi yang rendah, pokoknya yang rendah atau ringan itu tidak memerlukan perawatan medis atau memerlukan perawatan medis tapi untuk dirinya sendiri saja. Itu masuk yang ringan ya. Seperti itu. Sehingga di sini dibetulkan diubah. Kalau tidak memakai APD kan membahayakan diri sendiri ya. Berarti masuk ke sedang. Gitu. Kemungkinan terjadinya sering ya. Sehingga kalau akibatnya konsekuensinya sedang tapi sering ya, kita lihat, kita tarik di sini sedang dan sering, berarti masuk ke tinggi ya, resikonya tinggi. Kita ganti di sini resikonya tinggi gitu caranya. Oke, silakan kalian buat potensi bahaya yang lain dan kemudian klasifikasikan resikonya dan cari pencegahannya bagaimana. Semakin banyak potensi bahaya yang kalian temukan, semakin tinggi tugas ini. Nilai tugas yang akan saya berikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.